Halo sobat, kembali lagi di channel BC Berani Coba, channel yang membahas tentang peluang usaha dan budidaya. Sebagai bahan makanan, belut sangat digemari oleh banyak orang. Permintaan akan belut tidak hanya meliputi di Indonesia saja ya, melainkan juga sampai ke mancanegara loh. Di Asia sendiri permintaan akan belut bisa mencapai 60 ton sehari. Sedangkan di Indonesia, permintaan stok belut beku di swalayan bisa mencapai 100 kg. Itulah yang menjadikan banyak yang mencari tahu cara budidaya belut dalam ember. Kalau kamu masih penasaran bagaimana ya cara budidaya belut air bersih dalam ember untuk pemula, tetap stay di channel Berani Coba ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya. Besarnya permintaan akan belut membuat banyak orang mulai menaruh minat pada budidaya belut. Bisnis ini dianggap memiliki prospek yang menguntungkan melihat tren belut yang tidak pernah surut. Umumnya, belut dibudidayakan di kolam, baik kolam lumpur maupun kolam air jernih. Cara lain yang bisa digunakan untuk budidaya belut adalah dengan menggunakan media ember, baik itu menggunakan bahan air jernih ataupun lumpur. Karena dianggap lebih mudah, maka penggunaan lumpur kini lebih banyak digunakan. Untuk melakukan budidaya belut dalam ember, terdapat hal penting yang harus kalian persiapkan sejak dini, antara lain perhitungan modal dan rencana matang. Agar budidaya ikan belut yang kamu lakukan tidak mengalami banyak masalah, maka sebelum melakukan budidaya, rencanakan segala sesuatunya dengan matang dan penuh perhitungan. Terutama terkait dengan modal yang harus disediakan di awal. Modal untuk melakukan budidaya memang tidak besar. Oleh karena itu, budidaya ini dianggap lebih menguntungkan. Lokasi yang tepat. Meskipun media budidayanya hanya pada ember, tetap saja kamu harus memperhatikan lokasi di mana akan meletakkan ember-ember tersebut. Pastikan lokasi yang digunakan adalah tempat yang aman dari gangguan hewan ataupun gangguan teknis lainnya demi keamanan dan perkembangan ikan belut yang baik. Penebaran bibit benih. Karena menggunakan media ember, otomatis penyebaran bibit belut akan lebih mudah. Kalian hanya tinggal memperhitungkan berapa banyak bibit yang akan disebar dalam satu ember. Tentukan kapasitas sesuai dengan ukuran ember agar tidak terjadi kanibalisme. Pastikan juga bahwa bibit yang tersebar memiliki kualitas yang mumpuni. Ciri-ciri bibit yang berkualitas antara lain memiliki ukuran yang sama, sehingga memperkecil kemungkinan kanibalisme. Selain itu, bibit berkualitas juga bisa dilihat dari pergerakan yang lincah atau tidak lambat. Bibit belut dikatakan berkualitas jika bebas cacat fisik dan juga penyakit. Perawatan. Demikian juga dengan perawatan. Meskipun menggunakan ember terlihat mudah dan efisien, nyatanya untuk perawatan harus tetap diperhatikan. Hal ini untuk menghindari ikan belut dari berbagai hama dan penyakit yang menyerang serta mengantisipasi kebocoran ember yang digunakan. Penyediaan pakan. Menyediakan pakan ikan belut tidak terlalu sulit, sebab pakan belut utamanya yang alami banyak tersedia dan amat mudah untuk didapatkan. Untuk mendukung pertumbuhan ikan belut, kalian bisa menggunakan pakan buatan serta beberapa vitamin. Pemberian pakan pada ikan belut harus diperhatikan. Cukup 2 kali sehari dan harus sesuai dengan kapasitas belut dalam ember. Kenali juga permasalahan dan cara mengatasinya. Dalam setiap budidaya ikan apapun tentu akan diketahui berbagai kendala saat dipraktekkan. Untuk itulah kamu harus benar-benar memahami berbagai kendala yang dihadapi serta tahu bagaimana cara mengatasinya. Lalu gimana ya caranya? Gampang banget kok, bisa dengan mencari informasi dari internet, baca buku, ataupun juga kalian bisa ikut komunitas budidaya ikan untuk bertukar pengalaman. Panen dan pemasaran. Masa panen ikan belut dalam media ember tidak jauh berbeda dengan media yang lainnya. Kalian bisa memanennya setelah 4 bulan. Proses panen tentu akan lebih mudah dibanding dengan menggunakan media lain.
Pemasaran hasil panen ini bisa dilakukan dengan mudah, mengingat saat ini permintaan pasar akan ikan belut sangat tinggi. Keuntungan budidaya belut. Seperti yang diketahui, belut kini kian diminati oleh masyarakat. Rasanya yang enak dan kandungan gizinya yang tinggi membuat hewan ini semakin digandrungi. Oleh karena itu, tidak heran ya jika budidaya belut kian menjamur. Dibandingkan dengan budidaya hewan lain, membudidayakan belut memberikan keuntungan lebih. Beberapa keuntungan dari budidaya belut antara lain, mudah dikembangkan. Salah satu penentu kesuksesan sebuah budidaya adalah tingkat perkembangbiakan hewan yang sedang dibudidayakan. Beberapa hewan memang sulit dikembangbiakan di tempat penangkaran, namun hal tersebut tidak berlaku loh buat belut. Hewan yang satu ini terkenal sangat mudah untuk dikembangbiakan, terlebih jika kolam atau ember dibuat serupa dengan habitat aslinya. Mudahnya belut berkembang biak bisa mengakibatkan pasokan belut terjamin sehingga permintaan pasar pun terpenuhi. Tinggi peminat. Belut merupakan hewan yang sangat diminati masyarakat sebagai bahan pangan. Ini dikarenakan rasa belut yang memang terkenal lezat dan paling penting kandungan gizinya sangat tinggi. Hewan ini mengandung protein yang cukup penting bagi tubuh. Mengingat rasa dan kandungan yang dimiliki hewan air yang satu ini, tak heran jika belut tak pernah sepi peminat. Jadi, budidaya belut memiliki potensi keberhasilan yang sangat tinggi. Hasil panen besar. Keuntungan budidaya belut lainnya yakni hasil panen belut yang cenderung besar. Tidak hanya itu, modal untuk budidaya belut juga tidak terlalu banyak loh. Namun, jika berhasil keuntungan yang diperoleh juga sangat besar. Untuk modalnya sendiri setidaknya diperlukan biaya sebesar 25 juta rupiah. Sedangkan untuk keuntungan budidaya belut ini bisa mencapai 60 juta dalam waktu 4 bulan loh. Bagaimana? Tertarik mencoba? Ditunggu komentarnya ya. Jangan lupa juga buat share ke semua teman-temanmu. Dan sampai jumpa di video yang lainnya.